kita belajar nanti lingkungan hidup, ya. Sekarang ini Pak Anies menyarankan untuk supaya tidak memakai plastik, ya kan? Kalau toh ada di pasar hanya tertentu, ya. Kalau seandainya bungkus ikan nggak pakai plastik juga bahaya, betul? Tetapi kalau di Indomaret kan sudah nggak boleh lagi kita bawa kantongan kalau nggak beli yang terus dipakai, ya. Kadang-kadang saya lebih baik nggak pergi ke Indomaret. Kenapa? Saya lupa bawa setiap kali beli ya 5.000 gitu kan. Mendingan saya nggak usah plastik, saya masukin aja di mobil gitu kan. Nah ini, tapi itu kesadaran tentang lingkungan, ya. Kalau kita sekarang ini, Bu, minggu depan ada bersih-bersih got, ya, selokan, edaran RT. Pak, saya ke gereja. Pak, saya pelayanan. Halo. Padahal untuk menghindari aja nggak pelayanan. Kan ke gereja sekarang ini jam waktunya bisa pagi, siang, sore. Kalau ada keamanan ronda karena ini mau lebaran, ya, lebih baik saya ngasih 50.000 ke satpam atau memberikan minuman kopi. Halo. Ya Pak. Ini nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Ya, tetapi maksud saya, peliharalah, jagalah, rawatlah, ya. Alam sekeliling ini miliknya Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian yang diberikan mandat untuk menjaga lingkungan. Ya. Dengan konteksnya Bapak Ibu bisa menjaga dan tidak tamak, ya, sumber daya, ya, diberikan Tuhan untuk supaya kita hidup. Tetapi jangan dikeruk sebanyak-banyaknya, ya. Menebang hutan sembarangan bisa erosi, betul? Terus mencangkul tanah, ya, bisa longsor, ya. Orang-orang ini kenapa yang melakukan ini bisa terjadi? Karena mereka tidak keturunan ilahi, keturunan yang memenuhi bumi sehingga serakah. Halo. Tetapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang keturunan ilahi, punya hikmat bahwa boleh mempergunakan karena ini miliknya Tuhan, harus tetap dijaga kesinambungannya. Karena ada sumber daya alam yang habis, ya, tidak bisa daur ulang. Yang harus diwariskan nantinya ke anak cucu turun temurun, yang mewarisi bumi adalah orang-orang generasi ilahi. Halo. Dan itu bisa kita lakukan semua dan kita wariskan ke anak-anak kita mulai dari dini. Nah, ini yang paling penting, ya. Bapak Ibu sebagai pengajar, sebagai mungkin pelayan Tuhan, itu baik, ya. Tetapi ini wariskan untuk generasi kita yang keturunan ilahi itu. Halo. Kalau kita memperkokoh keluarga kita itu baik, sehat, ya, maka akan menjadi apa? Bisa menjadi berdampak bagi gereja, bagi masyarakat. Setuju? Jadi kalian sekarang ini sekolah S2, belajar etika, ini supaya bukan untuk diwariskan untuk menjadi dampak bagi anak didik kita atau jemaat, tetapi yang paling penting untuk anak-anak keturunan ilahi, ya. Supaya apa? Nanti kalau dewasa boleh berdandan, tapi jangan rambutnya di merah, kuning, biru, hijau, ya kan? Nggak operasi plastik, betul? Tidak untuk menggoda orang lain, bukan suaminya atau istrinya. Diberkati dulu baru beranak cucu. Jadikan generasi yang ilahi, yang bisa menjaga, melestarikan bumi ini.
Kalau mereka menjadi anak-anak takut akan Tuhan, hubungannya kalau hukum dan politik nanti, bolehkah orang Kristen berpolitik? Setuju. Ya, siapa yang kalau tidak bisa berpolitik terus nanti dikuasai oleh generasi yang lain? Halo? Tetapi kalau kita sebagai warga negara surga dan warga negara Indonesia, ya ingat kita adalah warga negara Indonesia, anak-anak kita adalah warga Indonesia, negara Indonesia. Kalau dibawa takut akan Tuhan, mereka berpolitik jujur, berani mengatakan ya kalau itu salah. Halo, berjalan di dalam kebenaran. Oh, Indonesia akan tentu adil, makanya standar daripada K13 ini revisi saya setuju sekali. Salah satu yang diperhatikan adalah akhlak. Apa gunanya orang pintar kalau dulu memang karena generasi dulu orang tua kita banyak buta huruf SD SMP. Generasi sekarang anak-anak nggak ada yang SD SMP. Minimal S1, setuju? Mereka pinter-pinter. Bapak ibu yang tua-tua aja mau S2, S3 sampai S-teler. Halo, betul? Betul, Pak. Apalagi kita nggak mungkin dong kalau Ibu Mary S2 anak kita harus S1 atau SMA, nggak bisa. Saya S3, ya gelar saya S1 Ekonomi Teologi, ya S2 saya punya Ekonomi MM MBA, ya MTH nggak sombong lah ya, Teologi Kepemimpinan Kristen, ya PAK, ya dari Tiranus, dari Setia, dari Ikat, dari Betel, konseling pastoral, ya kepemimpinan Kristen, S3-nya PAK dan teologi. Ya. Nggak mungkin dong kalau saya borong segitu banyak, titel saya ada 11, anak saya hanya S1. Orang tua kebalik dong. Sekarang aja saya nggak mau sekolah lagi. Kata anak saya, kalau papa sekolah terus, bagaimana anaknya? Sekarang waktunya untuk anak dong, Kak. Halo. Iya benar dong. Iya, anak benar. harus lebih baik dong. Kita nggak boleh egois dong. Halo. Setuju? Kalau anak nggak mau, Pak, gimana? Ya, kita harus lebih baik. Anak kita harus lebih baik dari kita. Kalau kita bisa bilang S2, anak kita harus S3, sayang. Loh, kok diem aja? Yang terbaik itu namanya egois, betul? Nah, ini Betul, Pak. supaya Setuju, Pak, anak setuju. tahu. Masalahnya Ya, anaknya nggak mau sekolah. Tapi kalau anaknya nggak mau sekolah, bapaknya yang sekolah terus, ya salah dong, Pak. Ini bagaimana caranya nanti ya pada saat duduk, pada saat berdiri, pada saat kalau nggak mau sekarang kasih tahu pentingnya sekolah, ya. Tetapi dalam konteksnya itu adalah salah satu untuk meraih masa depan. Kalau ada kesempatan nanti saya akan mengajarkan profesi karunia bakat. Ya. Paham di sini? Ini hanya salah satu. Bukan sekolah itu tinggi-tinggi. Ya memang. Tapi buktinya banyak S3 yang nganggur. Bahkan ada kapan itu gara-gara S2 lulusan terbaik, dokter, mau ngambil spesialis, sudah pinter tapi dikenain harus berapa ratus juta, nggak punya, pilih bunuh diri karena stres. Loh kan ada kan itu terjadi. Nah, tidak jaminan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu janji Tuhan, janji berkat. Setuju? Nah ini bagikan kepada anak cucu generasi kita. Sehingga mereka menjadi generasi yang kuat, kokoh, gagah. Dan kalian itu yang paling penting harus memperkokoh keluarga. Saya nggak sombong Bapak Ibu, ya. Saya sekarang lansia ini masih produktif.
ya masih ngajar, masih kerja, masih sebagai koordinator FE 8 cabang, memimpin kurang lebih 120 leaders FE leader di 8 cabang dan lain sebagainya. Tapi satu hal, kalau saya diundang khotbah, diundang ngajar, kalau berani memberikan saya tiket, saya nggak minta gajian, tiket ya. Yang undang saya ke luar kota ya luar kota, luar pulau. Tapi kalau tidak, saya kalau nggak tiga-tiganya berangkat, kalau saya punya rezeki ya tiga-tiganya berangkat. Amin. Ya. Kalau tidak saya nggak mau. Karena anak saya ini, lah ini biasanya ya nggak tahu ya. Kalau anak perempuan itu biasanya sayang kepada papi katanya gitu. Kalau anak laki sayangnya kepada mami. Anak saya ini kalau pagi anaknya mami, kalau malam anaknya papi, nggak bisa lepas. Jadi kalau saya pergi-pergi, nggak bisa bapak-bapak, ibu-ibu kalau nggak sekeluarga. Halo. Nah, waktu saya, walaupun pagi, siang sibuk, sore harus sediakan waktu. Nah, ini kesalahan dengan kemajuan iptek. Ya, sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, lo nggak di rumah, pulang kerja mainnya masih HP. Ibu-ibu masak sambil HP-an. Bahaya lo ini ibu-ibu, jangan HP-an pada waktu masak ya. Anak-anak juga ya di Amerika ya, angka perceraian itu tertinggi adalah karena tidak ada komunikasi yang baik. Ya, sama coba lihat masa pandemi maupun tidak, kalau di restoran, kalau Bapak Ibu lihat, teliti satu-satu, nggak anaknya, nggak bapaknya, nggak ibunya, selalu main HP. Tapi di sini orang-orang yang sekolah di STT IKAT, kelasnya Pak Rudi, ya seperti apa namanya Bu Linda, seperti Bu Morina ya kalau nggak salah, seperti Pak Yosua, oh baik-baik. Kalau makan sama keluarga nggak megang HP. Halo. Nggak megang HP, komunikasinya untuk istri, anak, suami. Setuju? Setuju, Pak. Loh, kalau kita nggak mulai, siapa dulu? Saya sedih, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendidik orang. Kalau mengajar di sekolah, siapa yang guru? Hampir semua guru kan di sini untuk Ya, program Pak. JJA. Iya, Ya. ya saya tahu ya. Saya tahu ya kalau ngajar itu selalu yang dimasalahi, tapi kadang-kadang bingung. Sekarang semua itu ada namanya di handphone, betul? Ya, nah sarana untuk ngajar belajar, termasuk saya sendiri kalau umpamanya saya ngajar di ekonomi sering nyontek di handphone, betul, di Google, ya kan? Halo, betul kan? Betul, Pak. Nah, apa namanya? Jangan main HP. HP-nya ditaruh di depan. Tapi bapak ibunya seringkali di rumah di mana aja, kadang-kadang sedih lagi ngajar sambil main HP. Halo. Tapi di sini nggak ada ngaku. Malam untuk keluarga ya keluarga dulu. Supaya anak generasi kita bukan memenuhi bumi, tetapi memperkokoh bumi karena keturunan ilahi. Halo, setuju? Nah ini pentingnya ya. Etika yang pertama mengingatkan kita yang pertama bahwa Allah itu berfirman, menunjukkan sumber etika itu hanya dengan Allah. Ya. Bahwa Bapak Ibu harus percaya penuh Allah itu Allah yang dahsyat. Jangan seperti calo, ayo ke gereja. Percaya Yesus, kita sendiri nggak percaya. Nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab. Kalau ada masalah sedikit aja kita sudah khawatir. Percaya, kalau Tuhan menghendaki kun fayakun, segala sesuatu cukup berfirman. Masa pandemi sekarang ini, guru gajinya dipotong, nggak apa-apa ibu-ibu. Ya, yang memberikan rezeki itu bukan
kepala yayasan atau kepala sekolah yang memberikan rezeki itu Tuhan. Buktinya Bapak Ibu bisa sekolah S2 dan seger-seger sehat-sehat. Betul? Yang kedua, bahwa Ibu Bapak yakin dan percaya di dalam sumber etika penciptaan manusia sempurna adanya. Jangan minder. Rendah hati boleh, rendah diri dibuang jauh-jauh. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang the best, berkualitas. Bibit-bibit unggul yang meneruskan keturunan-keturunan ilahi. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah ilahi. Sehingga berhak turunan kita mewarisi bumi. Siapa yang mendidik? Bukan kepala sekolah kita, bukan guru, bukan gereja, tetapi orang tua yang bertanggung jawab supaya anak-anaknya mempunyai regenerasi yang ilahi. Ya, jelas. Kalau ada bapak-bapak, oh saya sibuk bagaimana? Ibu sekarang nggak mau kalah, saya sibuk arisan, ibu PKK, ya, ibu pelayanan gereja lah. Siapa anak kita? Ya, anak ini warisan Tuhan, titipan Tuhan yang paling berharga, yang dititipkan ke bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan nanti dititipkan suster, jadi anak suster, bahasanya bahasa suster. Nanti ada yang susternya nakal, ya, dirawat baik. Sebentar-sebentar bilang minta pulang, minta naik gaji. Kalau nggak pulang nggak mau. Anaknya sudah telanjur lengket. Sampai kadang-kadang kalau pulang seminggu, ya susternya, anaknya nangis, sakit-sakitan, dikasih apa? Bajunya suster. Gila nih. Halo, bahasanya bahasa Tarsan. Halo. Iya, dari Pak. mana, nak? Dari pembantu, dari sopir, dari susternya. Harus disempatkan sesibuk-sibuknya. Bapak Ibu ngajar, Bapak Ibu pelayanan, Bapak Ibu kerja. Tetap ada waktu untuk anak-anak kita. Kita bisa ngajar untuk orang lain kok. Kenapa untuk anak kita nggak pernah diajar? Yang ngajar suster. Kita ngajar anaknya orang lain, tapi anak sendiri yang ngajar pembantu. Kebalik nggak? Atau yang ngajar orang tuanya kita. Loh kasihan Bapak Ibu, saya bilang. Orang tua kita itu sudah susah, zaman dulu itu susah kan? Betul katanya ya, saya belum regenerasi yang zaman 29, 30 kan, gitu kan susah itu kan. Saya Nah, juga masih susah, 45, Pak. Betul kan susah kan Pak? Iya, Pak, Terus benar. habis itu anak-anak sekarang maunya enak. Saya kerja, suami kerja. Lalu kamu anakmu dititipkan apa, dikandangi seperti anjing gitu? Enggak Pak, titip aja sama neneknya. Titip aja sama kakeknya. Kasihan. Itu yang pertama. Ya kan? Anak-anak ikat, mahasiswa-mahasiswi ikat, jangan sekali-sekali menitipkan anaknya ke orang tua. Berani buat anak harus dirawat sendiri. Betul, Pak. Halo, setuju? Betul, Pak. Setuju. Ya jangan nyusahin, sudah orang tua susah kok, sekarang dibuat susah lagi sama cucu. Apalagi orang tua itu kalau melihat apa namanya cucu itu seringkali apa? Seringkali terus dia itu sayangnya itu berlebihan kan? Betul, Pak. Nah, karena sayangnya berlebihan itu yang menjadi masalahnya apa? Lari sana, lari sini dibiarkan. Nah, Iya. ini didikan yang salah dari orang tua. Kakek nenek. Minta apa dikasih. Sehingga lebih sayang kakek neneknya daripada orang tuanya sendiri. Halo. Benar, Pak, benar. Kan baik nenek kakeknya lebih baik didikan orang tuanya. Setuju? Setuju, Pak. Ini baterai saya mau habis sebentar. Saya suruh ngambil di cas di depan. No. Enggak, tolong ambilkan bateraiku habis. Silakan dilanjut, Pak Wadu. Halo? Ada Ya, Pak. pertanyaan sebelum Bapak Ibu ada mau presentasi, siap? Ada, Pak. Oke, Pak.
Mau Pak dosen. presentasi atau karena ada kuliah lagi kita sambung Jumat depan? Ya, Pak dosen. Ya, Bapak Ibu ada kuliah lagi apa enggak? Tidak, Pak. Tidak. Mau dilanjutkan? Lanjutkan, Pak. Lanjut, Pak. Ya, Lanjut, biar Pak. sebentar. Saya ngambil cacasan. Kalau ada mati kita lanjutin lagi ya. Ya, Pak. Jadi intinya seperti itu. Ada pertanyaan yang saya tadi ajarkan. Ya, Pak, pertanyaan saya Pak dosen. Ya, siap. Pak dosen, pertanyaan saya seputar ini, Pak, masih tentang etika. Jadi Ya. ada pendeta, Pak, yang tatoan, Pak. Lalu bergaya seperti ya gaul seperti itu, Pak. Dengan alasan berbaur dengan komunitasnya, gitu. Ini pendeta loh, Pak, gitu. Gaya berpakaiannya, rambutnya, lalu juga badannya penuh tato, gitu. Tapi itu pendeta, Pak. Nah, itu pandangan atau etikanya itu bagi seorang pelayan, apakah itu memang pantas atau bagaimana, Pak, menurut menurut Bapak ini dari segi etika ini, Pak? Ya. Seperti itu, Pak dosen. Makasih, Pak dosen. Pak Michael, yang saya informasikan, pendeta juga manusia. Ya, ini yang pertama. Tidak lepas dari kesalahan, termasuk saya. Setuju? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Tetapi kalau itu tatoannya, mungkin dia jadi preman sebelum jadi pendeta. Kalau dihilangkan, disetrika, dan lain sebagainya kan bisa sendiri. Betul? Mahal, keriput, bisa macam-macam kan? Ya, kita harus maklumi. Ya. Oh, saya dulunya preman, terus tatoan semua, betul? Tapi kalau sudah jadi pendeta tatoan, ini kurang pantas. Ya. Ingat, hati-hati Bapak Ibu, pelayanan ke PSK boleh, ya. Pelayanan ke narkoba, dunia narkoba boleh, ya. Pelayanan anak-anak jalanan boleh, ya. Tetapi harus hikmat, harus benar-benar waspada. Katanya jagalah hati. Ya. Kenapa saya mengatakan begini? Bentar. Ya, makasih. Udah. Ya. Jagalah hati, ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Hati-hati Bapak-bapak Ibu, ada kejadian. Ada saya mau melayani memenangkan PSK. Enggak taunya dia mempunyai pelakor orang PSK. Ya karena seringkali ketemu kan. Ingat, kebiasaan baik akan rusak dengan lingkungan yang jahat. Ya kan? Firman Tuhan kan begitu. Kebiasaan jahat akan menjadi baik dengan lingkungan yang baik. Bahwa Bapak Ibu adalah terang dan garam. Jangan keseret. Halo, banyak sekali saya kalau melayani di penjara sudah tahun 2008 sampai sekarang, ya itu banyak pendeta loh Bu, Bapak, bahkan ada yang namanya Daniel, Yohanes. Pak, saya pendeta, bangganya. Loh kok bisa masuk sini? Nah, saya dulu kepengen melayani dunia narkoba, nggak taunya saya sendiri jadi ikut-ikutan. Halo. Ya, jangan mencerupai walaupun umpamanya Bapak Ibu mungkin mau terbeban di dunia malam, di dunia preman. Jangan terus ikut tatoan supaya anak-anak preman ikut kita, enggak. Justru Bapak Ibu adalah pembawa terang dan garam dan terang, ya. Di tengah-tengah preman itu justru mereka supaya takut sama kita. Karena kita adalah terang. Bukan kegelapan, jangan ikut-ikut jadi gelap. Paham di sini? Misal, pada saat saya pelayanan di penjara, ya, jarak kira-kira
20 meter, anak-anak penjara itu, warga binaan saya, itu ngerokok. Banyak yang rokok. Saya nggak pernah negur. Ya. Nanti saya tegur, saya bahaya. Uang-uangnya sendiri, Bapak Pendeta, kok ngelarang saya? Betul? Saya kalau mengajar tentang dunia rokok, nggak boleh saya tegur dengan keras. Halo? Setuju di sini ya? Tetapi dengan kehadiran saya, ada Pak Pendeta, dibuang, diinjek. Betul? Loh kenapa? Rokok kok kamu buang, kan sayang, kamu beli satu bungkus 20.000 kok kamu injak-injak. Saya nggak bilang nggak boleh, itu dosa. Enggak Pak, sambil ketawa. Nah ini kalian sudah punya kemajuan. Terus saya terangkan itu rokok itu harganya berapa? 1 pak 20. Kalau kamu di penjara 1 pak nggak kerja, ngabisin 40.000, 60 habis dari mana? Apa benar kadang-kadang itu katanya di dalam itu lebih gampang jualan narkoba? Jangan lagi diulangi lah. Harga 1 pak 20.000, mendingan kamu kasihkan istri. Katanya sayang istri, sayang anak, sayang keluarga. Betul? Jadi terang dan terang, maksud saya begini. Jadi jangan terus karena saya pelayanan di dunia preman, tatoan semua saya ikut-ikutan lah supaya diterima. Salah. Dengan kuasa Tuhan. Dengan wibawa Allah. Pendeta ini menjadi pemenang. Halo, jangan nanti jadi terseret. Hati-hati, jaga hati. Jadi bagi saya tidak setuju kalau ada yang. Iya Pak Dosen. Ya. Jangankan yang tatoan, yang saya bilang rambutnya disemir aja nggak boleh. Ya Pak Joshua. Bagaimana dengan pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan terhadap orang Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani, terhadap orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi, itu bagaimana Pak Dosen? Ya, sebagai orang Yunani, saya harus seperti Yunani. Sebagai seorang Yahudi, seperti Yahudi. Bukan berarti menunjukkan hatinya. Tetapi kita bisa membaur. Membaur ini bukan berarti dalam konteksnya, ya. Dalam konteksnya yang bisa diterima kita terima. Tapi kalau yang tidak kita terima, kita harus dalam konteksnya menunjukkan bahwa terima kasih. Kita itu adalah anak-anak terang. Tetap itu konsekuensinya. Misal, ya ini misal. Kebiasaan. Ya, kita bergaul orang Sumatera kan tahu tabiatnya Pak. Orang Sumatera ini katanya keras-keras. Betul? Tetapi hatinya lembut loh Pak, baik-baik walaupun kelihatannya keras. Betul kan? Katanya, ya. Kalau orang Jawa, ya, lembut tapi hatinya keras. Setuju? Lembut-lembut. Katanya, maaf, ngijak tai aja rasanya enggak kepenyet. Tapi hatinya kerasnya setengah mati. Kayak besi nggak bisa dipatahkan, nggak bisa dibengkok. Ada pepatah, ya Pak. Sunda suka dandan. Maaf kalau ada orang Sunda, ya kan? Ini kan ibaratnya kan begitu. Betawi, betah di wilayah. Halo, walaupun S1 tidak mau dia merantau, tapi namanya orang NTT, Papua, orang Medan, orang Sumatera berani untuk merantau. Kalau merantau tidak berhasil nggak mau pulang. Nah ini kan prinsip yang baik. Betul, setiap itu kan adat istiadat semua kan ada yang baik, ada yang jelek. Setuju? Setuju Pak. Setuju Pak. Nah, di sini dalam arti kan kita tahu macam-macam. Ada yang maaf ini. Ada yang bilang Manado, menang nampang doang katanya gitu. Kalau ini ada yang seperti itu, ya kan? Saya nggak tahu ini apa benar atau enggak. Tetapi dalam konteksnya kita boleh
Betul? Kita sudah disatukan oleh darah Yesus. Apakah sekarang ini saya orang Jawa bergaul banyak, kalau diikat itu orang Manado? Boleh enggak? Kita sudah disatukan dengan darah Yesus. Sama dengan ini. Paham maksud saya? Orang Manado juga saudara kita. Halo. Tidak semua orang Manado jelek. Tidak semua orang Manado itu baik. Setuju nggak ini? Tidak semua orang Jawa itu baik, tidak semua orang Jawa itu jahat. Kalau bilang Manado suka dandan atau menang pesta-pesta itu sebagian, nggak semua, betulnya Pak Rektor nggak, ya kan gitu kan? Nggak semua, betul. Tetapi di balik bergaul dengan Pak Rektor, oh saya itu paling pimpinan yang paling senang dengan Pak Rektor. Bukan saya karena dosen sana, rendah hati. Saya rendah bisa bertahan dari 2008 sampai sekarang itu rendah hatinya luar biasa. Betul? Betul. Nah, saya bisa bergaul, orang Jawa bisa ke Manado, Pak Rudianto, bisa kenal bapak-bapak yang di sini yang Batak, yang Sunda, bahkan kemarin ada orang bule dan lain sebagainya. Ya, waktu saya ngajar. Nah ini kita boleh bergaul seperti itu. Tak jadilah bukan berarti terus menjadi seperti tabiat adatnya seperti orang Manado. Paham di sini? Paham, Pak. Ya, tetapi boleh mengasihi baik Jawa, Cina, kalau kita belajar pluralisme, ya, baik Ambon, suku Batak, kamu adalah saudaraku. Karena sudah disatukan oleh darah Yesus. Maksudnya, kalau kita seperti orang Yahudi, itu bukan berarti, oh boleh kita saling menghormati dalam adat dan istiadat, tetapi bukan melakukan tingkah laku yang salah kita benarkan. Kalau dalam pakaian boleh nggak Pak dosen? Kalau dalam pakaian Pak, dalam konteksnya kalau itu wajar, itu boleh. Dalam pakaian, kalau konteksnya itu wajar, kan nggak ada di Alkitab, betul? Kita bisa kalau kita ada di dalam artinya itu terang, anak-anak Tuhan, kalau pakaian kita yang kalau perempuan katanya kurang bahan semeter, ya pakaian sari, kita akan risih. Halo, betul? Saya selalu bilang, pakaian seyogyanya, ya seyogyanya. Pakaian jin, ini kalau dunia barat, itu untuk koboi. Halo, ya pakaiannya yang tebal ini digunakan untuk menggembalakan. Koboi kalau Bapak senang film tembak-tembakan koboi, naik kuda, pakai jin, betul? Nah, sekarang kalau kalian ibadah, celananya jin, kaosan, dan kita kan bisa, inilah, ada roh Allah di dalam hati kita. Pantas nggak? Tidak, Pak. Yang jawab bukan saya loh. Kalau saya nanti dimarahi Pak Yosua. Betul kan? Nah, pantas, Pak. Kalau sekarang ini wanita, kalau mimpin pujian atau khotbah, pakaiannya mini sekali. Lebih cakep di bawah lutut roknya apa di atas paha? Di bawah. Di bawah, Pak. Bukan saya. Nah, ini pakaian boleh apa enggak ya? Kita bisa membedakan yang mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Betul? Ya, kita sudah bilang pendidik menjadi suri teladan. Kita menjadi pendeta, menjadi suri teladan. Sudah tidak lagi seperti orang dunia. Halo. Hidup selalu di dalam apa buah roh? Salah satunya penguasaan diri. Setuju? Satu kali lagi sebelum nanti presentasi mengingat waktu. Permisi Pak dosen, boleh bertanya? Boleh Ibu Imelda. Iya baik, terima kasih Pak dosen. Iya, tadi Pak dosen mengatakan bahwa sumber etika itu adalah Allah itu sendiri, iya kan ya Pak dosen? Nah, kalau sumber etika itu adalah Allah, berarti mengandung kebenaran Allah,
Iya kan ya Pak dosen. Nah, kalau mengandung kebenaran Allah, tidak ada istilahnya abu-abu ya Pak dosen ya. Betul. Benar ya benar, salah salah. Tetapi di dalam aplikasi saya memperhatikan seringkali etika itu berpulang kepada situasi dan keadaan. Ketika kita menilai, ketika kita berada di satu tempat, misalnya saja Pak dosen, dalam perkembangannya tadi sempat disinggung tentang misalnya ketika kita beribadah ke gereja. Pada perkembangannya sekarang kalau saya perhatikan ketika datang ke gereja, kalau mungkin di gereja-gereja seperti GPIB, seperti itu ya, HKBP, mungkin gereja-gereja yang dari daerah begitu itu sudah terbiasa dalam pola pakaian ya Pak ya. Tapi dalam perkembangannya sekarang kan banyak gereja yang ada di mall seperti itu ya Pak. Saya perhatikan kalau soal berpakaian pada akhirnya itu tidak menjadi sebuah tuntutan ya, dan tidak menjadi sebuah penilaian. Jangan gitu dong, kamu gereja kok nggak sopan sih pakai jeans seperti itu ya. Bahkan ada yang dengan santai mungkin misalnya saja mall itu dekat apartemen atau hotel, sehingga ketika mungkin dia ada di hotel atau di apartemen, dia tahu di situ ada gereja, dengan santainya dengan baju yang dia ada seperti itu dia ikut ibadah gitu. Nah, kalau menurut Pak dosen, bagaimana kita menyikapi gitu kan ya, melihat situasi yang seperti itu ya Pak dosen. Ya, karena kalau saya melihat pada akhirnya sebenarnya ini pada akhirnya berpulang kepada situasi dan kondisi yang ada. Nah, seperti itu. Bagaimana itu Pak dosen? Ya, karena mengingat waktu mestinya saya mau lempar ke kalian, tetapi karena mengingat waktu baiklah saya yang jawab. Ya. Kalau menurut saya ya tadi, kalau di Yahudi seperti orang Yahudi, Israel seperti orang Israel. Memang kalau orang HKBP dan lain sebagainya, pakaian itu nomor 1 ya Bu. Saya lihat itu ibu-ibunya itu sampai dandannya seperti orang ke pesta ya, pakai konde dan lain sebagainya, luar biasa ya. Tapi kita perlu hikmatnya gini, asal tidak keterlaluan. Kalau itu yang di mall ya Bu, karena ini kan kita sekarang mengikuti perkembangan zaman. Ada yang mungkin anak-anak muda sekalian nanti pergi ke mall sambil makan apa setelah ibadah. Nah, kita boleh rangkul Bu, asal itu masih baik dan wajar. Kalau sampai mengikuti yang tidak baik lah itu tidak boleh. Paham? Kalau hanya sekedar pakaian, tetapi jangan di pelayan-pelayan Tuhannya. Halo, di sini wajar maksud saya. Jangan di pelayan-pelayan Tuhannya. Kalau ada jemaatnya pakai jeans, mau pakai rok mini, asal itu sopan ya. Kalau nggak sopan ya kita harus bilang, harus dikasih pengajaran pelan-pelan. Setuju? Daripada dia tidak pernah pergi ke gereja, lebih baik ke gereja. Setuju ya? Nah, dalam etika Bu, baik untuk saya, tetapi belum tentu baik untuk Ibu. Benar untuk saya, belum tentu benar untuk Ibu. Ingat, kebenaran itu ada 6 firman. Ada 6 kitab suci. Halo, kebenaran ini ada 6 kitab suci yang diakui oleh bangsa Indonesia. Setuju maksud saya? Yang menurut paling benar untuk kita kan Kristen. Betul? Betul. Dasar iman kita. Ya. Etika itu mengajarkan nilai-nilai, kemarin saya bilang kebiasaan, hati nurani, moral, estetika, dan lain sebagainya. Ya. Kalau ini dilakukan berulang-ulang menjadi satu kebiasaan. Biasanya melalui dari pola pikir. Tetapi etika Kristen itu dimulai dari hati. Yang mengupload atau mendownload pikiran-pikiran kita. Paham? Kalau dilakukan berulang-ulang dengan sumber etika apa? Firman Tuhan, Allah. Kalau tadi saya belajarnya hanya Allah
Allah itu menyangkut Allah di dalam Tuhan, ya kan? Itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul? Dan firman. Paham di sini ya? Sumber etika itu sebetulnya yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan firman. Ya. Tetapi saya mencantumkan di sini sumber etika adalah Allah di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Dan firman. Mengandung satu kebenaran. Ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dipimpin oleh Tuhan, ya, senantiasa hidup pelaku-pelaku firman. Setuju di sini ya? Sebagai pelaku-pelaku firman. Dan pelaku-pelaku firman itulah firman yang dianggap benar menurut kita. Dan tidak hanya benar aja, baik. Baik dan benar. Kalau seandainya ada orang ke gereja, ya, ingat, gereja itu adalah eklesia, orang yang sudah dipanggil. Tetapi kadar imannya itu tidak sama. Ada yang susu, ada yang dewasa. Pendeta sekalian belum tentu dia dewasa. Jemaat ada yang lebih dewasa dari pendetanya. Setuju? Lebih beretika juga ada. Iya, benar. Jadi kita sebagai orang yang tahu lebih kebenaran firman Tuhan, ada orang yang pakai jin, ada pakai rok mini. Ini diluruskan tetapi tidak boleh dimarahi. Dibina bukan dibinasakan. Halo, dibina terus menerus. Ini menurut saya, Bu. Setuju ya? Oke, Pak. Ya, kalau ada orang berbuat dosa tentang rokok, entah apa, loh, kita jangan sedikit-sedikit. Termasuk anak didik kita. Ingat yang ngajar SMP, SMA, ya, pendidikan anak itu adalah 0 sampai 12 tahun. Ada yang bilang di dalam kandungan ini sudah mulai. Ya, buktinya kalau kita mendengarkan kaset rohani yang kita biasakan terus berulang-ulang, perut kita itu katanya janin itu melonjak-lonjak dan lain sebagainya. Itu sudah tahu. Tetapi kalau sudah 12, ya, kalau lihat bapaknya terus-menerus, ini contoh, si paimen rokok. Jangan bilang gurunya baru tahu sekarang, bilang apa namanya, nggak boleh ngerokok. Nanti kalian bapak-bapak, ibu-ibu dibilang bapak saya aja ngerokok, saya ngerokok di rumah nggak ngelarang kok, bapak ibu siapa? Bapak ibu sekarang anak-anak lebih pintar loh. Yang gaji bapak saya kok ngelarang saya ngerokok, nggak boleh rokok. Halo, wong bapak saya aja ngerokok, saya ngerokok ngambil rokoknya di kotak rokoknya nggak ngelarang, ya kan? Nah, biasanya anak-anak itu figur orang tua yang ditiru. Tetapi kalau remaja, kenapa kita nggak mau lagi kan nasihatin itu, selalu dibantah, ditentang. Dia lebih mencari figur di luar, bukan di dalam. Halo, kalau anak-anak saya mau seperti ibu, seperti bapak. Anak remaja sudah nggak lagi. Nah, figur orang lain ini kalau seandainya yang lain ini tidak mengarahkan dengan baik, orang tua tidak sebagai apa namanya pendamping ini teman, hanya jangan ya berontak. Orang tuanya aja diberontak, ibu yang baru ketemu 1 semester sudah ngelarang-larang. Halo, dibawa di dalam Tuhan, diarahkan, dibina dengan baik-baik. Apakah bilang keluar, tidak boleh ngerokok, tidak boleh ini, itu bisa membawa orang berubah? Coba pikirkan. Apalagi kalau guru-guru di negeri, yang gurunya sendiri yang rokok di dalam kelas. Halo, betul nggak? Setuju? Setuju Pak dosen. Oke, kalau enggak, apakah mau dilanjutkan presentasi? Mas.
Wakil dosen bilang pas. Gimana? Oh ya Pak, lanjut, sedikit. apa lanjut minggu depan, Bu Mer? Ya terserah Bapak. Gini Pak, ada pertanyaan saya dan agak menggelitik Pak. Sebentar ya Pak, 2 menit aja. Kalau gitu kita karena waktunya sudah kebablasan, full nanti minggu depan presentasi ya. Baik Pak, baik. Boleh ya Pak bertanya ya Boleh, Pak? silakan. Ini agak menggelitik sampai saat ini. Mungkin salah satunya suami saya sedang dalam proses, tapi puji Tuhan sudah mulai berubah. Mengenai seorang sintua atau majelis itu ngerokok ya Pak. Apalagi ngerokoknya itu contoh misalnya memang tidak di lingkungan gereja di dalam, tetapi di ruang belakang mereka tempat biasa konsistori, yaitu di ruangan tempat mereka kumpul. Tetapi buat saya kan kita di dalam firman Tuhan ada dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi ketika mereka merokok, saya pernah Pak, sampai saya agak keras Pak. Saya masuk ke ruangan itu, saya bilang, Amang, mohon maaf dong, jangan ngerokok, dikit-dikit lah, dikurangi. Mereka sih sebenarnya bercanda juga, iya Inang Guru, nanti akan kami rubah. Terus 3 minggu kemudian saya datang lagi, ya belum berubah ya, gimana ya, saya gituin. Tapi puji Tuhan sih Pak sudah mulai berubah, cuman memang ketika kita memulainya agak sulit ya Pak menanamkan. Seperti Bapak bilang tadi, kita nggak bisa memaksakan orang. Itu Pak. Tapi pantas nggak Pak seorang sintua atau majelis itu sebenarnya merokok? Begini ya, memang di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa percaya Yesus itu ciptaan baru. Ciptaan baru ini tidak bisa hari ini terima Yesus langsung jadi malaikat-malaikat. Nggak mungkin. Karena kebiasaan itu sudah dipupuk, sudah di sini sudah terekam otak kita. Ya. Terus menjadi satu kebiasaan, terus kita bilang besoknya, karena firman Tuhan bilang dosa langsung berubah jadi malaikat. Tidak bisa. Ya. Harus ada kerjasama diri orang itu dan Tuhan. Yang bisa merubah itu hanya Tuhan. Yang bisa merubah kalau kita ada kerjasama orang itu sendiri. Walaupun ibu sampai ngomel mulutnya sampai endower maju ke depan, tidak bisa mengubah. Setuju? Setuju Pak. Ya. Kalau secara doktrin, ya pandangan ini kan beda-beda. Kalau Pantekosta, nah ini kan dari Calvinis atau Armenian, kita bertumbuhkan begitu, betul? Kalau Armenian, ini keselamatan tidak berhenti sebagai anugerah terus berhenti, tetapi harus melakukan firman Tuhan kalau kita anak-anak Tuhan. Tetapi dalam Calvinis kan berbeda, sekali selamat, selamat, betul? Dan kalau umpamanya seperti di HKBP, Katolik, dari orangnya aja, pastornya aja ngerokok, boleh. Halo, paham di sini? Ajarannya boleh. Kita bilang tidak boleh. Kan nggak mungkin. Benar nggak? Tetapi kalau umpamanya boleh nggak tadi penatua, majelis sintua merokok. Nah kalau sekarang itu dibenarkan dan baik menurut mereka seperti pastor, nggak ada salahnya. Betul? Betul ya? Nanti ibu akan dibalik kalau bilang, oh merokok itu bisa kanker, bisa itu, memang ada kan, itu sudah diselidiki. Tetapi banyak orang yang tidak merokok mati muda karena kanker ya banyak. Iya. Banyak orang yang merokok umurnya panjang ya sangat ongjoan banyak. Iya. Betul kan? Betul, kita kan nggak bisa seperti itu juga, betul. Dan berubah itu kalau sudah bilang berubah, dia sudah ada perubahan, itu sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Nah, maksud saya, ya, boleh nggak? Ya, itu tergantung kebenarannya. Tetapi boleh istri mengingatkan terus-menerus pasangan hidup kita, boleh. Ya, boleh. Kalau itu dianggap oleh istri kita tidak baik, boleh dong sebagai seorang penolong nasihatin suami. Betul.
Betul, Pak. Mas katanya cinta sama saya. Kalau cinta uangnya rokok itu berapa? Kasihkan saya makan sekeluarga lebih Buat enak. uang belanja, Ya, makan daging. diingatkan terus saja. Tidak usah ngomel. Ngomel itu sana nambah keras. Setuju? Dan Setuju, yang Pak. paling penting yang bisa mengubah karakter itu doa. Yap. Ini ada satu cerita, Bu. Ada seorang istri, dia nggak suka suaminya ngerokok. Apalagi kalau sudah ngerokok ya, dia sembunyi-sembunyi sama pendeta. Ini orang karismatik ya, Bu. Kan langsung pendetanya ngomel, betul kan? Ngerokoknya itu dia tahu di kamar mandi sampai suatu saat. Ya, dia ke kamar mandi, itu istrinya tahu kalau itu pasti ngerokok. Terus kebetulan sebentar lagi ibu pendeta yang masuk kamar mandi. Wah, ngomel, siapa ya yang ngerokok di gereja? Dosa dan lain sebagainya lah ya di mimbar. Langsung istri orang ini nyenggol suaminya, kamu kan yang rokok gitu kan. Terus mana nambah nggak berubah, betul? Nambah keras hati, nambah nggak mau ke gereja lagi. Iya. Ya, tetapi ada satu kisah lagi, ya. Dia nyamak senyum ya, terus dibawa doa dengan tak henti-hentinya. Istri itu tuang yang doa. Oh, hanya dia yang bisa mengubah. Karena istri-istri yang pendoa bukan cerewet. Ya, apa yang terjadi? Suatu saat suaminya ngerokok. Loh kok rasanya pahit? Dibuang. Ngerokok lagi, ganti lagi. Rasanya pahit, dibuang. Tuhan yang sanggup mengubah. Halo, dia tidak sejauh doa kita, Bapak Ibu. Amin, Pak, benar. Iya, doakan terus-menerus. Suami-suami kita yang rokok. Paham? Percuma, Bu, kalau dia terus-menerus di lingkungannya yang rokok, dulu orang tuanya yang rokok, ibu sekarang, baunya, atau ibu dengan alasan, Pak, maaf banget. Nggak tahu kalau saya deket orang rokok ini ya, nggak jauh sedikit ya, Pak. Saya nggak mau. Nah, dengan alasan dan senyum, jangan sambil marah. Atau lewat anak ya, Pak? Ya bisa, tapi jangan-jangan nanti anaknya yang dimarahin, kasihan. Yang mau adalah bapaknya, mamanya, tapi anaknya dikorbankan. Iya, Pak. Makasih. Saya sering bilang begini sama yang ngerokok. Kamu kalau dikasih tahu sama pendeta, kamu nggak pernah mau nurut ya. Ntar kalau kamu dikasih tahu sama surat dokter, baru kamu mau nurut. Karena ini menggunakan otoritas kepala keluarga, Pak. Nah, anaknya nggak bisa apa-apa, tapi nanti jadi pemberontak. Ya. Tetapi yang paling keteladanan yang baik orang tua, jangan bilang gini ya, Pak Yosua rokok, umpamanya contoh ya Pak, Bapak nggak ngerokok, saya tahu bibirnya merah. Biasanya kalau bibirnya merah, betul Pak. Nah, umpamanya satu contoh, nak jangan rokok ya nak, tapi bapaknya ngerokok. Halo, nak jangan minum minuman keras ya nak, nggak baik nak, saya sudah merasakan. Tapi bapaknya kecanduan minuman keras, kira-kira ini ada kejadian Bu, serang suami istri pendeta memberikan kesaksian, ya, yang istrinya itu selalu mengendaki anaknya, ya, kalau pulang dari mall berpergian cuci kaki pakai piyama, bersih-bersih sikat gigi dan lain sebagainya. Bapak pendetanya kalau pulang gereja atau ke mall taruhlah sepatu itu pada tempatnya yang rapi. Suatu saat anaknya ini ya melakukan apa? Pemberontakan. Ya, pulang dari gereja sepatunya dilempar. Loh, kok sepatunya dilempar? Kan ada Mbak yang bersihin. Loh, nggak boleh begitu. Mama tahu ya, papa tahu ya, mama itu kalau habis dari gereja langsung naruh sepatu seenaknya sendiri. Terus pada suatu saat anaknya juga begitu.
pulang dari belajar bersama, langsung tidur, nggak cuci kaki, nggak ganti pakaian. Mamanya teriak. Mama jangan nyalain saya. Papa itu setiap kali pulang kerja, pulang pelayanan langsung tidur, nggak pernah ganti celana, nggak pernah cuci tangan. Keteladanan yang baik itu dari keluarga, dari orang tua. Jangan bilang, oh jangan ngerokok, bapaknya sendiri ngerokok. Halo. Setuju, Pak. Setuju ya. Setuju, Pak dosen. Nah, ini yang paling penting. Nah itu Pak, antara pendeta dan itu jemaatnya gitu loh. Ya kadang-kadang pendetanya tidak menjadi contoh dan teladan sih Pak. Kadang-kadang ada juga seperti itu Pak. Sehingga ketika dia negur jemaatnya ya susah juga Pak. Seperti yang tadi Bapak contohkan tadi, dia merokok tapi melarang orang merokok gitu. Jadi susah itu Pak. Iya. Ini yang menjadi masalah. Jadi nggak akan itulah pendetanya seperti itu. Dan saya paling nggak suka ya Bapak Ibu, maaf ini ya. Kalau ada guru atau terutama guru atau pendeta kawin dengan jemaatnya atau dengan muridnya. Halo, paham di sini? Kenapa? Ini satu kejadian Bapak. Saya waktu kuliah di Ubaya semester 1 waktu itu akuntansi. Ada seorang guru akuntansi ya naksir sama seorang mahasiswinya karena cantik ya. Terus tiap hari itu apel. Nah, satu kos itu 30 orang ya, kelas di Ubaya itu ada kelas 5 kelas ya. Ada 30 orang kan dekat dengan kos-kosannya. Terus setiap kali datang, halo Ponco, namanya Ponco, nggak kenal kan Bapak Ibu sekalian ya, guru akuntansi. Halo Ponco, nggak manggil Bapak, nggak manggil apa. Kan nggak enak didengarnya. Halo, paham? Terus kalau sampai nggak terjadi nikah, itu jadi nggak enak. Suatu saat ya ada seorang pendeta ya, pendeta muda masihan di gereja kami ya, waktu itu ditaksir oleh jemaat. Ibu jemaat itu, ibunya orang jemaat saya itu naksir berat untuk ngambil mantu ya. Suatu saat putus ya, oh ibunya ini langsung kembalikan ini, kembalikan itu, nggak pantas pada saat dia khotbah di mimbar dipukul sama bapaknya. Makanya ini harus dijaga. Setuju? Iya. Iya. Jangan kawin sama jemaatnya atau jangan kawin sama muridnya kalau bisa. Udah pada kawin Pak, jadi nggak kawin lagi. Amin. Iya. Amin. Kawin semua. Iya Pak, Pak dosen udah pada kawin di situ Pak semua. Tua-tua ya. Ini boleh dong. Tua-tua. Boleh tua tapi jiwanya muda. Yes, Pak. Apa? Yes, Pak. Siap. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak dosen, dari saya nih, mungkin saya sepanjang tadi mendengarkan Pak dosen, saya jadi berpikir seperti ini. Berarti etika itu kalau bisa dalam mengaplikasikannya ya Pak dosen ya, berarti etika Kristen itu pada akhirnya sumbernya adalah kasih ya,
bagaimana aplikasi kasih itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan kembali lagi etika itu seperti Pak dosen bilang, bagi Pak dosen baik, belum tentu bagi saya baik. Seperti itu ya. Dan begitu juga yang lain gitu, dalam hal apapun begitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya itu berdasarkan hati nurani kita dan tetap bersumber kepada kasih Kristus. Apa seperti itu ya Pak dosen? Sumber etika itu yang baik untuk saya belum baik sama orang lain. Yang benar untuk saya belum tentu benar yang lain. Karena kebenaran ini ada 6 kitab suci di Indonesia. Belum kitab-kitab yang lain. Sudah masuk. Paham di sini ya? Misal, yang baik untuk saya, ya, satu istri, jangan nikah dalam keadaan nikah lagi dalam kondisi apapun, sakit, sehat, ya, punya anak, nggak punya anak, kurus, gendut, susah, senang, setuju? Cuma baik untuk saya loh ya, benar untuk saya. Iya. Tapi kalau sepupu kita boleh tidak lebih 5. 1 di Siri, KUA, yang lain agama Siri. Betul? Ini kan baik untuk dan benar untuk mereka. Iya. Betul. Tapi kalau dalam lingkup etika Kristen, Pak dosen, kalau etika Kristen dalam lingkupnya salah satunya hukum utama terutama memang betul kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Iya, iya. Ya. Iya. Kalau kita mengasihi Allah pasti mengasihi sesama. Kalau mengasihi sesama adalah wujud yang kelihatan dari Allah. Yang kelihatan saja tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Betul? Oke. Iya, iya. Tetapi dalam konteksnya, etika Kristen, standar yang dikatakan benar dan baik adalah firman Tuhan. Iya. Paham di sini? Jadi yang Oke, Pak dosen. baik dan benar itu adalah firman Tuhan. Kalau contoh, belum tentu wujud kasih itu baik. Ya, kasih itu baik. Ya, Bapak Ibu memberikan orang lain pengemis itu baik apa baik? Baik kan? Tapi belum tentu benar. Belum tentu mendidik orang itu menjadi orang benar loh, Bu. Ya kan? Banyak pengemis itu akhirnya jadi satu pola kebiasaan hidup mereka, karakter yang tidak baik. Tapi itu menurut kita dengan kasih. Betul? Nah, tetapi dalam konteks yang benar itu adalah di dalam Tuhan. Betul, hukum utama dan terutama itu kasih. Tetapi dalam konteks tidak hanya itu berhenti itu aja. Sesuai standar yang kita terapkan adalah firman Tuhan. Oke. Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Misal, ya, kalau kita tidak punya SIM, ya, terus mengizinkan anak kita ABG 16, 13 sepeda motoran, ini membahayakan orang lain juga keselamatan anak kita, itu salah. Iya. Secara baik dan tidak baik. Betul? Terus kalau umpamanya ada lampu merah, kalau di luar negeri itu lampu kuning aja sudah berhenti. Ini lampu merah. Oh, mumpung masih lampu merah. Ini kebiasaan juga anak-anak Tuhan loh ya. Langsung digas. Muang. Nabrak orang. Jeder. Ini kan mengganggu dan menjaga keselamatan orang lain maupun diri sendiri. Betul? Nah, ini juga baik. Tetapi belum tentu benar. Betul? Standar kebenaran yang penting ada di dalam Alkitab. Ini standar etika yang benar dan baik menurut anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus membaca Alkitab supaya tahu itu baik dan benar. Halo, saya tidak setuju ada pendeta nyomot. Bagaimana nanti Kristen comotan?
Firman Tuhannya hanya penggal-penggal yang baik. Firman Tuhan yang Bapak Ibu nanti ajarkan di sekolah ataupun di gereja atau kepada orang lain, standarnya bagaimana? Sama persis yang ada di Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tidak boleh khotbah kesaksian hidup tok. Kesaksian itu hanya membuat bumbunya. Tetapi firman Tuhannya tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Tafsir boleh, hermeneutik, ilmu khotbah dan lain sebagainya boleh. Tetapi standar yang paling baik dan benar yang sesuai dengan Alkitab. Halo. Jadi Bapak Ibu harus mengajarkan bagaimana caranya untuk bisa mengajarkan itu benar dan baik. Ya Bapak Ibu sendiri harus belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai kapan berulang-ulang? Halo. Benar, Pak. Setuju ya. Sampai kapan ya? Sampai tidak ada batasnya, sampai maut. Kita terus belajar supaya kita semakin hari semakin benar. Amin. Ya, tidak mengajarkan orang lain untuk menjadi benar, tapi kita harus benar dulu. Karena kita surat kiriman berjalan. Iya, Pak. Ya. Itu yang sepele-sepele. Iya. Baik, Pak dosen. Setia kepada yang kecil, maka kita akan menjadi setia, lebih bersetia, dipercayakan Tuhan yang besar lagi. Amin. Yang kecil aja nggak bisa setia, apalagi yang besar. Ya tadi kalau kita keluar pakai helm atau enggak, bukan sedikit aja, ke pasar dekat. Oh nggak punya SIM nggak apa-apa nak, deket aja. Ini orang tuanya yang ngajari, yang nyuruh lagi. Iya. Nah, Betul. kebenaran ya kebenaran. Tidak ada yang abu-abu ya, Pak. Betul. Sip. Cukup? Pas, Pak. Pas ya. Terima kasih, Pas, Pak jam dosen. 18. Ketua sebentar aja, dikit. Oh, silakan. Makasih Pak dosen, waktunya udah sampai 5 menit. Mengenai itu tadi Pak dosen, anak sekarang ini kan udah zaman HP ini terus dipegang. Saya sendiri udah kewalahan karena dia masih SMP, masa-masa peralihan, masa-masa balik istilahnya, mencari jati diri. Bagaimana cara kita untuk mengatasi ini anak supaya bisa menurut? Kadang kita kesal memang, kadang memang kita, saya sebagai guru agama, kadang kita emosi seperti Bapak pergi dari rumah, keluar dari rumah. Karena mama udah capek, mama yang ini segala macam ketepatan semuanya hanya sayang laki-laki nih Pak dosen. Bagaimana caranya? Terus yang kedua tadi, saya kan masih punya anak 3 tahun ini. Nah, Pak dosen bilang tadi berani berbuat anak harus berani merawat sendiri. Ini saya berani berbuat. Terus gimana? Ini saya titip sama orang nih. Jadi setelah itu bagaimana, apa mungkin ada etikanya supaya anak yang tadi yang tidak main game itu bisa berubah lebih baik. Terus yang saya titip itu tadi. Terus yang ketiga mengenai tentang merokok, apalagi orang Batak ya Pak dosen ya, ada pepatah mengatakan anak nisia berhamdo si Isak, habis mangan marisap katanya. Kalau kadang memang kalau udah makan memang itu lega, puas, pikiran tenang, itu tergantung pribadi individu seseorang lah ya Pak dosen ya. Nah, mereka lah yang ngambil hikmatnya yang mana untuk yang baik. Ketepatan yang di rumah nggak merokok. Nah, tentang yang pakaian itu tadi. Makanya ada pepatah mengatakan juga, tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya supaya jangan salah artinya. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah tahu ke gereja ya pakailah pakaian yang sopan. Seperti tadi orang HKBP itu sama gereja-gereja itu memang seperti ke pesta. Pakai kebaya, pakai listrik, pakai ini segala macam. Tapi kalau di rumah memang jarang Pak dosen pakai itu, pakai daster. Tambah pengalaman nih dari Pak dosen ini bagaimana etika biar suami betah di rumah. Nah itu aja Pak dosen, terima kasih. Semoga sehat selalu kita, Tuhan berkati. Ya udah, ini bonus, sabar sedikit. Saya juga bonus ini tambah. Saya jawab sedikit bagaimana komunikasi dengan HP anak-anak ya. Kita seringkali jengkel ya, anak-anak kadang-kadang ini di dalam ruangan di kamar sedang apa nak?
main Benar, HP. Pak. Ya kita nggak tahu kalau itu yang dilihat video porno dan lain sebagainya, ya kan? Ini lebih merusak loh, seperti lebih bahaya daripada narkoba, ya kan? Tetapi ini tidak dipungkiri, ini salah satu bahaya daripada kemajuan iptek. Ya. Bagaimana cara solusinya? Yang pertama, berikan satu keteladanan, ya. Ibu-ibu, ya, kalau sudah di rumah tinggalkan HP. Bapak-bapak kalau sudah di rumah tinggalkan HP. Ya, yang ngasih contoh bapak-bapak ibu dulu dong, jangan nuntut anaknya. Halo, setuju? Halo, Pak. Iya. Waktu itu untuk keluarga. Setuju, Pak. Ya, kalau orang tua itu melakukan pasti anaknya akan malu sendiri kan. Nah, tetap pada waktu duduk, waktu itu nggak didengar nggak apa-apa, tapi dengan penuh kasih Bu, jangan marah-marah, sudah nggak zamannya lagi. Nanti ibu akan dilawan. Benar-benar Bahaya. HP itu saya banting. Nah, bahaya menggunakan HP berlebihan dan lain sebagainya, bisa merusak mata. Sekarang anak-anak kita itu kalau pakai logika diterima, nggak dengan emosi, dengan kasih, berikan penjelasan-penjelasan yang dia tidak tahu. Dengan apa logika, akal sehat, pembinaan yang apa terus-menerus. Pertama tidak kena, 2 kali, 3 kali. Terus kan kata firman Tuhan, sambil didoakan. Tadi kan saya bilang, resep yang paling manjur kalau doa tidak bisa mengalahkan. Hati sekeras apapun. Setuju? Yang kedua, ya, jadi kita awasin juga kalau umpamanya anak kita boleh tegas hak kita. Umpamanya kamar ditutup, dikunci. Lagi belajar mah. Oh nah, ini kan rumahnya, kalau istri saya bilang, ini kan rumahnya orang banyak, papa, rumahnya mama, jangan ditutup dong, gitu. Nah, dengan cara kita nggak harus marah-marah banding HP, yang rugi ibu sendiri dong. Harganya HP mahal. Karena anak kita nggak mau HP yang jadul. Anaknya harus ganti-ganti terus, mengikuti zaman. Kita banding yang rugi ibu, ya kan? Yang kedua, jadi kita harus memberikan komitmen dulu. Betul, melarang HP tapi ibu masih main HP. Entah bilang sama keluarga masih apa, stop ya stop. Kalau itu saya matiin kadang-kadang. Iya, betul. Iya, Pak Lucian, itu kan setelah selesai saya PJJ itu ya HP nggak saya pegang, boro-boro megang HP, Pak. Cucian banyak di kamar mandi. Tetap harus ngawasi, Bu. Tapi dia tetap. Iya. Tapi didikan boleh Bapak Ibu ya, itu ngajar ya dan lain sebagainya. Tetap anak itu tanggung jawab kita, Bu. Ya, tetap menjadi tanggung jawab kita. Kita boleh ngajar dan lain sebagainya. Ya, tadi saya bilang jadi anaknya suster, anaknya pembantu dan lain sebagainya. Ya, berani buat, harus berani tanggung jawab. Pekerjaan itu tidak harus di luar, ibu-ibu. Betul? Ya. Kalau memang harus masanya, jangan salah. Jualan nasi uduk, nasi bakar, jualan gado-gado bisa melebihi gaji seorang guru loh, Bu. Iya, Pak. Benar, Pak. Loh, ini saya punya misanan, Bu. Dia buka catering. Saya kaget, Bu. Sebulan itu keuntungan bersih 100 juta, Bu. Ngalahin direktur perusahaan. Ya, tapi jualnya jangan di gereja, Bu. Kalau di gereja itu mahal sedikit, bilang kemahalan. Jualannya Bu Mary sudah nggak enak, cemplang, kurang pedas, kurang manis, kurang asin. Waduh, sudah macam-macam, mahal lagi, gitu kan? Ternyata kalau kan banyak itu di Instagram, ya. Pesanan dari mana-mana. Bu, dulu anak saya sampai saya larang, Bu, buat salmon rasa apa itu yang dikasihin sekarang itu dengan keju dengan apa gitu ya. Iya, Pak. Wih, enak. Satu biji itu jualnya 250, 200. Lah, wow. Anak saya yang buat. Boleh. Satu salmon untung 50.000. Kan lumayan. Tapi saya bilang, nah kamu masih kecil, masih SMA.
belum waktunya. Sekarang mau ulangan apa sudah stop dulu, jangan cari duit. Yang penting sudah tahu belajar cari duit. Halo, tapi juga anak-anak harus dididik, Bu. Kalau mamanya nyapu, ngepel, harus dia berikan tugas untuk mendisiplin diri. Ya, kalau mamanya repot, papanya repot, boleh masak, bisa. Halo, nanti jangan sampai mau nikah mertuanya bilang buatkan mie, nggak bisa, mateng. Suaminya bilang begitu. Benar, Pak. Ya. Telurnya gosong ya, Pak? Gosong. Pak Michael tuh, Pak. Paham Bu, ya? Bu Mary Paham, bukan telur gosong, airnya gosong. Nah, Masak air gosong, Pak Michael. Aduh, saya lagi. Pak Michael lagi sekarang ini jadi ininya. Ibu. Tapi nggak ada lagi ya yang paling kecil. paham ya Pak Michael Bapak-bapak, yang di- Ibu-ibu? Paham, Pak? Paham. Paham, Pak. Ngerti ya, sudahan ya. Jadi kita harus ngasih teladan dulu sebagai orang tua. Dan pengajaran yang baik adalah dimulai dari keluarga. Nah, supaya kalau kita mendidik anak kita untuk takut Tuhan, diberkati dulu beranak cucu menjadi keturunan ilahi, berdampak bagi gereja, bagi masyarakat, bagi sesama. Nah, dimulai dari mana? Bapak Ibu harus perlu kebenaran firman Tuhan untuk mendidik mereka. Nah, belajar etika ini, saya tidak mengajarkan ilmu berkhotbah. Ilmu yang paling tepat adalah Alkitab firman Tuhan. Amin. Amin ya, saya akhiri. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan minggu depan ya di presentasi. Depan saya, Pak. Iya. Dua langsung ya. Supaya waktunya cepat, kalau enggak nanti enggak selesai loh ya. Yang belum punya tugas bagaimana Pak dosen? Apakah kami diprioritaskan? Itu anugerah gitu Pak dosen. Nanti kalau jangan, kalau yang belum tugas nanti saya pikirkan tugas apa untuk Bapak Ibu ya. Oke, minggu Sabar Ibu depan. Nana, pasti kita kebagian. Ya, kebagian semua. Terima kasih Pak Rudy, semuanya, juga Bu Mary, Tuhan berkati. Silakan kalau mau berdoa dan menutup. Iya. Ya. Terima kasih Pak dosen untuk pembelajaran etika, terutama etika kehidupan. Didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, terutama kami sebagai orang tua yang boleh semakin lebih diperkaya lagi dengan pembelajaran yang Bapak berikan. Terima kasih Pak, luar biasa mata kuliah Bapak. 6 kali pertemuan lagi, kiranya kami sudah boleh menjadi orang-orang tua yang bijak. Bukan hanya pintar, tapi bijak dalam kehidupan mendidik anak-anak, terutama juga kami dalam proses untuk diri kami sendiri. Terima kasih Pak dosen. Satu pertanyaan saya, berarti minggu depan yang presentasi adalah Ibu Mary dan Pak Michael. Ya, dua Lalu, orang. ya, Yang dua orang. Manusia, yang kedua tentang Yang kedua tentang profesional, Pak. Jadi guru profesional. Guru profesional, ya. Kalau sudah berbicara profesional, ya, itu berarti Bapak Ibu harus benar-benar menyadari, menyenangi, menekuni profesi saudara. Berarti guru tunjangan sertifikasinya berlaku ya Pak ya, jadi profesional. Itu kalau umpamanya tunjangan sertifikasi, hak kalian untuk mengajar, betul? Yang bisa dihargai. Tetapi walaupun itu tidak terjadi, ya, tidak terjadi, percaya yang gaji itu Tuhan. Yes. Ya. Yep. Betul. Kalau kalian melakukan dengan profesional, kepala yayasan, dikti, depak tidak menghargai kita, Tuhan menghargai Bapak Ibu. Waktu kita, tenaga kita, uang kita diperhitungkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang. Setuju? Iya, Pak. Ya. Ya, jadi minggu depan
seperti tadi atau mata kuliah Bapak dulu atau langsung presentasi, Pak? Jadi Langsung presentasi. Kalau saya sudah jago ngomong, nanti saya akan tambahkan berikutnya. Oke, baik Bapakku. Saya akan menambahkan berikutnya kalau ada waktu, kalau enggak jam berikutnya, yaitu tentang profesi. Baik. Terima kasih Pak dosen untuk pertemuan kita pada hari ini. Pak Subagio, jangan terlalu serius, senyum dikit. Enak ya dengar mata kuliah Bapak ini ya, kita semakin diperkaya tentang kehidupan. Ya, kita akan menutup perkuliahan. Kenapa Pak Jo? Yang belum tugas nanti belum dikasih tahu ya Pak pada saat Minggu depan, Pak. Oke, siap. Tenang Pak Jo. Ada berapa orang? Yang belum itu yang sudah Ibu Mary, Pak Michael, Ibu Esti. Oh, yang belum Ibu Ratna, Pak Joshua, Ibu Esti. Pak Subagio. 3 orang. Oke, tugasnya Pak Subagio. Bapak 4. Nanti saya WA Bapak deh, Pak. Ya. Yang belum. Rina Ya. belum. Ya, nanti saya WA Bapak ya, Pak Japri, saya kasih tahu nama-nama yang belum. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Silakan. Terima kasih, Pak. Dan Yuk. saya juga Kasih Pak Rudi, ada pengumuman? Sudah berdoa? Belum ya? Belum. Mau berdoa dulu? Kita Iya. tutup doa dulu ya. Si Pak Michael, silakan Abang Ganteng. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh belajar tentang etika ya Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal yang baru yang kami terima. Terima kasih untuk Pak dosen yang telah mengajari kami sore hari ini. Terima kasih, biarlah berkat Tuhan turun atas kami, memberkati Pak dosen kami, dan memberkati kami semua ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan terus dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Makasih, kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu sekarang dan ketika kami istirahat juga sebentar malam. Tuhan juga berkati, pimpin kami ya Tuhan. Dan kami akhiri perkuliahan kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Daniel Amin. Chandra. Oke. Terima kasih Pak. Pak dosen. Iya, besok jam 2 ya? Jam 2 Pak. Iya, Kuliah Pak. kita jam 2. Iya, oke, jam 2. Oke. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak dosen. Belum dibuka Pak moodnya. Ya, saya setiap Jumat ya. Iya, Iya, Pak. iya Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Jadi jangan lupa besok ya jam 2 ya. Jam 2 Pak. Oke. Iya, Pak, jam Yang presentasi besok siapa? Meri. Oh, MM. gitu. Sendiri kan? Bukan. MM. Mary Berdua? Morina. Mary Michael. Oh, Morina. berdua. Oke, mantap. Mary Morina. Oke.